Sekarang minasan, kita masuk ke pola kalimat yang ketiga ya, yaitu pola kalimat yang menyatakan bisa. Kayak menyatakan bisa. Sensei tadi kan juga menyatakan kemampuan atau bisa. Sekarang beda lagi minasan. Ini ada pola kalimat yang menggunakan kata kerja dekimasu. Bedanya apa sama pola kalimat sebelumnya? Yuk kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat dulu nih. Kalau misalnya pola kalimat di N5 minasan ada kalimat ini nih. Futari wa dansu noryoku. Dansu. Di sini ada poin penting noryoku kemampuan ya. Dansu apa nih minasan? Ini dua-duanya kayak jago banget ya ngedance-nya ya. Jadi kira-kira kalau masih pas N5 tuh kalimatnya gimana? Hai, futari wa dansu ga dekimasu. Oke, dua orang ini bisa menari, dansu ga dekimasu. Oke, cukup di kata benda kemudian partikel ga kemudian dekimasu ya. Wow, kalau sekarang naik level ke N4, jadi gimana? Ini sama-sama menyatakan noryoku atau kebisaan atau kemampuan minasan. Gimana kah kalau level N4? Oke, level N4 ini adalah soshite kare wa kanojo. Oke, jadi ini kekaknya minasan. Kekak di sini adalah hasilnya. Jadi kalau sebelumnya N5 noryokunya dansu ga dekimasu, bisa ngedance atau menari kemampuannya. Terus kalau yang bakal kita bahas sekarang dekimasnya ini adalah ini kekak atau dekimas yang punya arti hasil. Soshite kare wa kanojo ga dekimashita. Nah, kanojo ga dekimashita ini bukan berarti bisa pacar maksudnya, tapi kanojo ga dekimashita ini berarti bisa punya pacar gitu ya. Kemudian dia bisa punya pacar. Mungkin tadi noryoku karena jago ngedance, cewek-cewek wow kakoi keren bisa ngedance, jadi kanojo ga dekimashita, jadi bisa punya pacar. Ini dekimas yang artinya punya gitu. Kalau tadi dansu ga dekimasu bisa ngedance, melakukan sesuatu. Kalau kanojo ga dekimashita ini bisa punya. Oke, kita bisa lihat kembali ya untuk pola kalimat yang ini ga dekimashita. Di sini kembali lagi ke contoh koibito ga dekimashita. Di sini ya poin pentingnya ada di koibito pacar dan partikel ga-nya ini dan kata kerja dekimashita. Ingat kata benda ya minasan ya sebelum partikel ga ini. Nah, poin pentingnya minasan untuk dekimashita ini kan kalau sekali lagi dekimasu sebelumnya kan menunjukkan kebisaan. Kalau ga dekimashita ini menunjukkan bisa atau bukan bisa di sini maksudnya adalah punya sesuatu gitu. Tapi punyanya itu apa? Pertama poin pentingnya adalah keadaan yang sudah selesai atau tercapai gitu. Kemudian juga sesuatu yang terbentuk atau tercipta, dan poin paling akhir yang paling penting adalah punya atau bisa dapat pacar atau dapat teman minasan. Jadi kata bendanya itu biasanya untuk teman atau pacar gitu. Contohnya tomodachi atau tomodachi ga dekimashita atau koibito ga dekimashita gitu. Tomodachi ga dekimashita berarti dapat teman atau punya teman. Kalau koibito ga dekimashita berarti punya pacar atau dapat pacar. Poin pentingnya adalah yang harus kalian perhatikan ini kata bendanya itu adalah peristiwa atau benda, bisa juga orang gitu. Pokoknya intinya pertama dekimasu ini bisa kalian gunakan untuk menyatakan selesai atau menyelesaikan sesuatu, atau bisa juga punya arti tadi ya, punya atau memiliki kata benda yang kita ceritain gitu ya. Contohnya gimana nih minasan, lihat ya. Ini misalnya di supermarket, di Oke, apa nih kira-kira minasan kalau menggunakan dekimasu? Hai, supa ga dekimashita. Kalau di sini maksudnya gimana minasan? Apakah kalian orang kaya konglomerat bisa punya supermarket gitu? Bukan ya. Kalau kata bendanya merupakan tempat minasan, benda ya, berarti supa ga dekimashita artinya adalah supermarketnya sudah selesai atau udah jadi, udah selesai dibangun gitu minasan. Untuk supa ga dekimashita, karena di sini bendanya adalah supa, maka dekimashita di sini artinya adalah menyelesaikan, bukan memiliki ya, bukan berarti orang kaya punya supermarket, bukan, tapi dekimashita di sini selesai, supermarketnya itu udah selesai dibangun gitu. Oke. Lalu kemudian lagi shigoto, kalau kerjaannya gimana? Punya kerjaan atau selesai kerjaan? Shigoto ga dekimashita. Ini juga artinya sama seperti supa tadi, yaitu pekerjaannya sudah selesai, dekimashita. Oke. Nah, kalau kata bendanya orang, minasan kanojo, dia pacar. Apakah dekimashita? Kanojo ga dekimashita. Apakah kanojo ga atau si pacarnya ini dekimashita sudah selesai?
Lah selesai gimana? Putus bang gitu. Bukan, tapi kalau misalnya objeknya adalah orang, kata bendanya adalah orang, kanojo ga dekimasen ini artinya yang memiliki minasang. Jadi hati-hati ya penggunaan ga dekimashita. Ini harus kalian sesuaikan dengan kata bendanya. Apakah itu dia tempat, peristiwa, atau orang gitu. Nanti artinya bisa beda dekimashita-nya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Kita lihat ya contoh kalimatnya nih untuk dekimasu ya. Ada kalimat cleaning wa itsu dekimasu ka? Ini hasil laundrynya kapan ya? Nah, minasang kalau ada itsu, dekimasu ini berarti apa? Tadi, yang punya, memiliki, atau yang selesai. Karena ada waktu di sini. Itsu berarti dekimasu di sini artinya selesai. Jadi, laundryannya kapan selesai? Itsu dekimasu ka? Kemudian si masnya menjawab, Raishu no getsuyobi ni dekimasu. Nah, dekimasnya juga ini artinya sama, yaitu selesai. Oke, kapan laundrynya selesai? Hari Senin minggu depan bisa selesai. Kita latihan dulu minasang ya, marilah kita latihan pemanasan dulu, tapi ya sebelum kita lari cepat nih, tolong kalian isi kalimat berikut dengan kata yang sesuai ya, kalimat yang ada di soal. Kata yang sesuainya seperti apa, dekimasnya yang mana? Oke, kita cek langsung ya. Untuk contohnya nih, ini Ryori ya, wih bikin omurice desu nih. Terus ini, wih memasak dengan cantik, berarti jago masak nih kayaknya. Jadi kalimatnya gimana minasang? Ryori wa, oke, ini subjeknya ryori ya, masak nih. Mosugu, kita udah pasti jawabannya dekimasu minasang. Tapi dekimasu yang artinya apa? Dekimasu yang ini artinya adalah selesai. Karena apa? Karena kata bendanya ini memasak atau aktivitas, sebuah aktivitas atau peristiwa. Jadi dekimasnya artinya selesai. Sekarang untuk nomor 1 minasang, di sini ada kaisha no chikaku. Oke, lalu ada okisupa. Oke, ada supermarket besar di dekat kantor. Jadi kalimatnya gimana minasang? Sangat mudah. Oke, jadi kaisha no chikaku ni okisupa ga dekimashita. Dekimashitanya ini masih punya arti selesai, dibangun, karena kata bendanya adalah nama tempat atau okisupa. Lanjut ke pemanasan 2. Ini Namu-san, mo repoto. Wih, marah si bos nih. Laporan ya, repoto. Sumimasen, mada desu. Ima sugu yarimasu. Hai. Namu-san, mo dekimashita ka? Repoto ga dekimashita ka? Ini juga sama. Kenapa dekimashitanya ini artinya yang menyelesaikan? Karena kata bendanya adalah repoto ya, laporan. Oke, berikutnya ini, wih, sombong banget nih, nah hidungnya naik nih. Watashi, kanojo nih, wih, honto, omedetou, yato dekita nih. Yato dekita, wih, akhirnya punya ya. Oke, punya, berarti kalimatnya gimana minasang? Hai, kanojo ga dekimashita. Saya udah punya pacar loh gitu. Nah, dekimashitanya ini bukan yang artinya selesai minasang, tapi yang artinya punya. Kenapa? Karena kata bendanya adalah kanojo, orang. Oke, kita lebih cepat lagi minasang. Yuk kita terjemahkan kalimat bahasa Indonesia yang ada di soal ke dalam bahasa Jepang ya. Pertama, untuk kalimat yang pertama ini ada kalimat, setelah datang ke Jepang saya punya teman orang asing. Punya tadi apa? Pakai dekimasu ya. Pakai dekimasu. Jadi kalimatnya gimana? Kalimatnya adalah Nihon ni kite kara, setelah datang ke Jepang. Gaikokujin no tomodachi ga. Nah, ini yang dimilikinya yaitu gaikokujin no tomodachi, orang asing. Ga dekimashita. Dekimashita di sini artinya punya. Untuk yang kedua, ini ada Yamada-san, apakah kamu sudah menyelesaikan laporannya? Menyelesaikan. Oke, ini menggunakan apa minasang? Ya, dekimasu juga. Jadi kalimatnya gimana? Oke, Yamada-san, hokokusho ga dekimashita ka? Udah selesai belum menyelesaikan laporannya? Di sini ada kosakata baru minasang yaitu hokokusho ya, yang artinya laporan. Saya akan menyelesaikannya sebelum besok. Ashita made ni, akan menyelesaikan. Ashita made ni dekimasu.
Oke, yeay, udah selesai minasang ya. Sekarang waktunya kita simpulkan. Matomemashou. Ada kesimpulan apa sih? Yang pertama, jadi minasang kita mempelajari tadi selesai dan bisa punya pakai kata kerja apa? Pakai kata kerja dekimasu. Jangan lupa partikelnya ga ya. Terus kata bendanya yang kayak apa? Kata bendanya adalah yang benda, peristiwa, atau orang gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan keadaan yang sudah selesai atau tuntas atau tercapai, dan juga menunjukkan sesuatu yang terbentuk atau sesuatu yang dibangun kayak tadi misalnya supermarket ya. Dan terakhir juga menyatakan mendapatkan pacar atau dapat teman. Contohnya nih minasang, ada kalimat nih, bulan depan rumah saya selesai dibangun. Nah, kalimat kayak gini juga kalian menggunakan dekimasu karena apa? Karena selesai dibangun gitu. Jadi kalimatnya gimana bahasa Jepangnya? Hai, raigetsu watashi no ie ga dekimasu. Bulan depan rumah saya bakal selesai dibangun.